Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindrawati Ripo dengan NIM 4614123029, jurusan Pendidikan IPA kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian hakikat Islam dan sejarah Islam. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah agama Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nofrianti Japri, SPD, MPDI. Pengertian agama Islam. Islam menurut bahasa berasal dari kata aslama yang berarti tunduk, patuh, dan berpasrah diri. Islam adalah agama wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Islam berisi ajaran-ajaran Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Islam dalam pengertian ini adalah agama yang dibawa oleh para rasul Allah sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Hakikat agama Islam. Hakikat adalah suatu kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenar-benarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi, atau pemikiran. Sedangkan agama adalah peraturan, pedoman, ajaran, atau sistem yang mengatur tentang keyakinan, keimanan, atau kepercayaan. Islam adalah agama sawa'i yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul utusan Allah, dan Allah menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sejarah agama Islam. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan umat Islam diganti oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Umar, Islam mulai tersebar ke Syam, Palestina, Mesir, dan Irak. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah, Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada sekitar abad ke-7 Masehi yang berpusat di Mekah, Madinah. Agama ini berkembang dengan begitu cepat setelah kurang lebih 23 tahun dari kelahirannya menyebar ke Tiongkok, Cina, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Bagaimana perkembangan Islam di Indonesia? Islam masuk ke Indonesia menurut Hamka pada awal abad ke-7, artinya Islam masuk ke Indonesia pada awal abad Hijriah. Bahkan pada masa Khulafaur Rasyidin memerintah, Islam sudah mulai ekspedisinya ke Nusantara ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib memegang kendali sebagai Amirul Mukminin. Teori Hamka ini yang kemudian dikenal dengan teori Arabia. 10 teori ini juga didukung oleh Badri Yatim dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam. Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di Indonesia. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain. Yang kedua, kemajemukan dalam pemerintah dan politik. Yang ketiga, menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Yang keempat, gerakan penerjemahan manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Kelima, membangun perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Selanjutnya, tokoh-tokoh pejuang agama Islam. Yang pertama, Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang kedua, Mus'ab bin Umair. Yang ketiga, Zaid bin Harithah. Yang keempat, Ja'far bin Sisa dan pembakaran Talib. Yang kelima, Husain bin Ali. Yang keenam, Sa'ad bin Mu'az. Yang ketujuh, Sisa dan pembakaran Salama. Yang kedelapan, Ammar bin Yasir. Yang kesembilan, Ratus tahun bin Bisir. Yang ke-10, Salim Maula Abi Huzaifa. Perdebatan awalnya masuk Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia menurut Hamka pada awal abad ke-7, artinya Islam masuk ke Indonesia
pada awal Hijriah. Bahkan pada masa Khulafain pemerintah Islam sudah mulai ekspedisinya ke Nusantara ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Umar bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib pemegang kendali sebagai Amirul Mukminin. Teori Hamka ini yang kemudian dikenal dengan teori Arabia. Teori ini juga didukung oleh Badri yang Yatim dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam, namun Yatim lebih memilih pada sisi politiknya, dengan arti bahwa perkembangan masyarakat Islam di Indonesia baru terdapat ketika komunitas Islam berubah menjadi pusat kekuasaan. Aspek nilai-nilai agama Islam ditanamkan, seperti yang pertama, ditinjau dari pola sikap dari perilaku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ditinjau dari pola perilaku kepada sesama manusia. Yang ketiga, ditinjau dari pola perilaku kepada alam. Islam memandang alam. Terima kasih.